Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Barokah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Curup dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam dari PAI 1F, akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengapu Ibu Rizky Amelia Furqon SSMA. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia dalam Ilmu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pertama yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai pengertian dari bahasa itu sendiri. Bahasa merupakan bunyi, suara, atau ucapan yang biasa digunakan manusia dalam proses berkomunikasi atau berinteraksi antar sesama manusia atau individu. Bahasa secara umum adalah sistem lambang, bunyi, ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Menurut Owen, bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima secara sosial ataupun sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki serta kombinasi simbol-simbol yang telah diatur oleh ketentuan. Dikutip dari sebuah jurnal tarbiyah yang menyatakan bahwa pembendaharaan kata baru akan mendapat fungsinya bila telah ditempatkan dalam suatu arus ujaran untuk mengadakan interaksi antar anggota masyarakat. Penyusunan kata-kata itu pun harus mengikuti kaidah tertentu, diiringi suatu gelombang ujaran keras lembut, tinggi, rendah, dan sebagainya. Bila semuanya telah mencapai taraf yang demikian, maka kita sudah boleh berbicara menggunakan bahasa Indonesia secara umum. Fungsi bahasa secara umum adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat. Sedangkan secara khusus, bahasa mempunyai fungsi yaitu untuk tujuan praktis, tujuan artistik, dan tujuan filosofis. Pengertian teknologi. Teknologi merupakan sebuah alat canggih yang digunakan manusia untuk dapat meringankan sebuah pekerjaan atau menyelesaikan sebuah masalah. Selain itu juga, teknologi merupakan alat yang bisa digunakan manusia untuk berinteraksi atau berkomunikasi antar individu maupun masyarakat. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Mengutip dari sebuah artikel bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technologies atau ITC adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Menurut Huck dan Ken dalam Reynolds menyatakan teknologi informasi dan komunikasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Hal ini berlaku juga untuk alat komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan pesat saat ditemukannya huruf alfabet, yang mana akan lebih mempermudah dalam menyampaikan informasi yang lebih efektif. Huruf alfabet digunakan dalam media gambar karena akan mempermudah jangkauan informasi menyebar dengan hubungan bahasa Indonesia dengan teknologi informasi dan komunikasi. Bahasa sebagai alat pemersatu suatu bangsa dan menjadi penghubung manusia dalam berkomunikasi, baik itu secara verbal menggunakan lisan atau suara, maupun secara non-verbal menggunakan bahasa isyarat atau melalui simbol-simbol, pergerakan tubuh, tangan, maupun yang lainnya, memiliki keterkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, di mana sebuah teknologi informasi dan komunikasi melahirkan sebuah perkembangan dalam kosakata-kosakata baru yang mana akan lebih memperkaya khasanah kosakata dan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia di zaman yang modern ini, sehingga
bisa menambah wawasan dan pengetahuan bahasa Indonesia di masa teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan dalam hal bahasa itu sendiri sebenarnya telah ada pada saat suatu bahasa mulai mengadakan suatu kontak dengan berbagai bahasa yang lainnya. Misalnya, kontak antar dua suku bahasa yang mana masing-masing dari suku tersebut membawa bahasanya sendiri-sendiri, serta lama-kelamaan akan menjadi persaingan dalam hal bahasa. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bahasa Indonesia. Dalam sebuah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak yang sangat banyak dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal bahasa, yang meliputi dampak positif maupun dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pengaruh penggunaan teknologi dan komunikasi, yaitu meliputi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif sendiri meliputi: pertama, meningkatnya pengetahuan masyarakat dunia mengenai bahasa Indonesia. Kedua, meningkatnya produksi buku-buku terjemahan dari bahasa Indonesia. Ketiga, bertambahnya kosakata bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional. Yang kedua, dampak negatif meliputi: pertama, masyarakat tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kedua, tercampurnya berbagai budaya yang menjadi satu. Ketiga, semakin maraknya kejahatan yang terjadi melalui media sosial. Dan yang terakhir, generasi muda tidak lagi tahu berbagai macam permainan daerah karena mereka lebih suka menggunakan media maya untuk mendapatkan permainan. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai perkembangan bahasa Indonesia dalam ilmu teknologi, informasi, dan komunikasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, serta kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.